Gimana kabarnya semua anak-anak? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, untuk pertemuan hari ini, setelah kita kemarin membahas tentang materi matriks, dan hari ini kita coba untuk memasuki materi baru, yaitu tentang barisan dan deret. Ada dua sub pokok bahasan yang akan kita bahas hari ini, yaitu barisan dan deret aritmatika dan barisan dan deret geometri. Baik, untuk selengkapnya kalian bisa perhatikan materi yang akan Ibu sajikan berikut ini. Baik, kita mulai untuk pembahasan barisan aritmatika. Kita mulai dulu dari definisi barisan aritmatika itu sendiri. Barisan aritmatika adalah suatu barisan bilangan-bilangan di mana beda atau selisih di antara dua suku berurutan merupakan bilangan tetap atau konstan yang disebut dengan beda dan dinotasikan dengan huruf B kecil. Kalian perhatikan di sini ada sebuah barisan bilangan yaitu 2, 8, 14, 20. Jika 8 dikurangi 2, itu hasilnya akan sama dengan 14 dikurangi 8 dan akan sama dengan 20 dikurangi 14, yaitu hasilnya adalah 6. Nah, jadi di sini bedanya adalah 6. Kemudian yang kedua, barisan bilangan 3, 5, 7, 9. 5 dikurangi 3 itu akan sama dengan 7 dikurangi 5 dan akan sama dengan 9 dikurangi 7, yaitu sama dengan 2. Nah, di sini berarti bedanya 2. Jadi secara umum jika ada barisan yang dinotasikan dengan U1, U2, U3, U4 sampai UN, maka disebut dengan barisan aritmatika. Yaitu jika memenuhi U2 dikurangi U1 akan sama dengan U3 dikurangi U2 akan sama dengan U4 dikurangi U3, ya, dan seterusnya sampai UN dikurangi UN-1. Ini hasilnya akan konstan atau tetap. Ya, dan konstanta itu yang disebut dengan beda atau dinotasikan dengan B. Nah, untuk menentukan rumus suku ke N barisan aritmatika itu dirumuskan dengan UN sama dengan A ditambah N-1 kali B, di mana A itu adalah suku pertama, N itu banyaknya suku, dan B itu adalah beda, ya, atau selisih dari suatu suku dengan suku sebelumnya. Kita lihat contoh soal. Tentukan suku ke-20 barisan aritmatika negatif 3, 2, 7, dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa tentukan bahwa nilai A-nya adalah negatif 3, ya, suku pertama. Kemudian bedanya bisa kalian hitung dari U3 dikurangi U2, atau bisa juga dari U2 dikurangi U1. Nah, di sini kita hitung dari U3 dikurangi U2, yaitu 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Ya, berarti bedanya adalah 5. Banyaknya suku itu 20 karena yang ditanyakan adalah suku ke-20. Ya, kita tentukan dengan menggunakan rumus UN, ya. U20 berarti di sini karena M-nya 20 sama dengan A plus N-1 kali B. Negatif 3 ditambah N-nya 20, jadi 20 dikurangi 1 kali 5, bedanya 5. Ya. Jadi sama dengan negatif 3 20 dikurangi 1, 19 kali 5. Jadi negatif 3 ditambah 95. Hasilnya adalah 92. Jadi di sini suku ke-20-nya itu adalah 92 nilainya. Ya. Kemudian contoh yang kedua, diberikan barisan aritmatika 4/3, 5/3, 2, 7/3, dan seterusnya sampai suku terakhir itu 5. Ya, kita akan menentukan banyaknya suku pada barisan tersebut. Berarti di sini yang dicari adalah M, banyaknya suku. Dengan diketahui bahwa A-nya, suku pertamanya itu adalah 4/3, bedanya kita cari dari U2 dikurangi U1. Ya, jadi 5/3 dikurangi 4/3 itu hasilnya 1/3. Ya. UN di sini adalah suku terakhir. Kita belum tahu N-nya berapa, itu yang akan kita cari. Berarti UN di sini 5, karena di sini diketahui bahwa suku terakhirnya itu adalah 5. Ya, kita menggunakan rumus UN sama dengan A plus N-1 kali B. Diketahui tadi UN-nya 5, jadi 5 sama dengan A-nya 4/3 ditambah N
Yang akan kita cari dikurangi 1 kali B. B-nya 1/3. Kedua ruas kita kalikan, ya, biar mudah. Di sini kita kalikan dengan 3, sehingga ruas kiri menjadi 15 sama dengan 4/3 kali 3 itu 4. Nah, di sini 1/3 kali 1 kali 3, maaf, jadi sama dengan 1 ya. Jadi n dikurangi 1. Jadi 15 sama dengan 3 dikurangi 1, 4, maaf, 4 dikurangi 1 itu 3 ditambah n. Jadi n sama dengan 15 dikurangi 3, hasilnya 12. Jadi artinya pada barisan ini banyaknya suku itu adalah 12. Kemudian yang berikutnya masih barisan aritmatika. Kita lihat contoh soal berikutnya. Di sini diketahui x-1, ya, barisan aritmatikanya masih memuat variabel x-1, 2x, dan 4x-3. Ini merupakan 3 suku berurutan dari suatu barisan aritmatika. Tentukan nilai x dari dan barisan tersebut. Ya, kita akan menentukan berapa x-nya dan kita tentukan barisannya. Langkah pertama di sini kita cari beda dengan menggunakan rumus beda, yaitu U2 min U1 sama dengan U3 min U2. Karena ini kan beda itu konstan, ya. U2 dikurangi U1 pasti akan sama dengan U3 dikurangi U2. U2-nya 2x dikurangi U1-nya x min 1 sama dengan U3 4x min 3, U2-nya 2x, ya, jadi 4x min 3 dikurangi 2. Kita buka kurungnya, 2x ini dikurangi x, negatif kali negatif jadi 1, ya, jadi plus 1 di sini. Kemudian 4 ini tinggal dibuka saja kurungnya, 4x dikurangi 3 dikurangi 2x. Kita sederhanakan, 2x dikurangi x menjadi x, ya, ditambah 1, yang ini 4x dikurangi 2x menjadi 2x, dikurangi 3. Nah, pindah ruas, yang memuat x pindahkan ke ruas kiri, jadi x dikurangi 2x, sama dengan ini konstanta pindah ke kanan, jadi negatif 3 dikurangi 1. X dikurangi 2x, negatif x, negatif 3 dikurangi 1, 4x, sehingga x sama dengan 4. Nah, jadi diperoleh nilainya 4, sehingga untuk mencari barisannya, kita ganti x yang pada barisan ini dengan angka 4, yaitu 4 dikurangi 1, 2 dikalikan 4, kemudian 4 kali 4 dikurangi 3, sehingga diperoleh barisannya itu adalah 3, 8, dan 13. Ya. Di sini bisa dipastikan bahwa bedanya juga konstan. 8 dikurangi 3 sama dengan 13 dikurangi 8. Contoh berikutnya, dalam suatu barisan aritmatika, suku ke-5 adalah 5 dan suku ke-15 adalah 25. Tentukan suku ke-20. Nah, U5 di sini sama dengan 5. Jadi di sini yang diketahui adalah M-nya, ya, 5, kemudian suku ke-5-nya adalah 5. Sehingga kita bisa substitusikan ke rumusnya. A-nya belum diketahui, itu yang akan kita cari dulu. Ditambah M-1 karena M-nya 5. Kali B juga belum diketahui, sama dengan 5. Ini karena suku ke-5-nya adalah 5. Sehingga kalau disederhanakan menjadi A ditambah 5 dikurangi 1, 4, kalikan B jadi 4B, sama dengan 5. Nah, ini kita simpan dulu sebagai persamaan pertama. Kemudian diketahui juga di sini bahwa suku ke-15 adalah 25. Ya, 25 berarti dari persamaan ini diperoleh M-nya itu adalah 15 dan U15-nya adalah 25. Sehingga A ditambah N-1, N-nya 15, jadi 15 dikurangi 1 kali B sama dengan 25. A ditambah 15 dikurangi 1, 14, jadi 14B sama dengan 25. Nah, sehingga dari sini kita punya dua persamaan, ya, persamaan linier dua variabel, yaitu variabel A dan variabel B. Itu yang akan kita cari nilai A dan B-nya. Kita gunakan metode eliminasi dan substitusi, ya. Variabel A dan B kita bisa eliminasi A dulu atau B dulu, terserah. Di sini
kebetulan koefisien A-nya sudah sama, jadi kalian bisa langsung mengeliminasi nilai A, ya, dengan cara dikurangi, A-nya udah sama koefisiennya, sehingga 4 dikurangi 14 itu hasilnya negatif 10B, ya, 4B dikurangi 14B hasilnya negatif 10B, sama dengan 5 dikurangi 25, yaitu negatif 20, sehingga negatif 10B sama dengan 20, jadi B sama dengan 2, ya, negatif 20 dibagi negatif 10. Nah, dari sini diperoleh nilai B, tinggal kita mencari nilai A. Caranya, kalian tinggal substitusi, boleh ke persamaan 1 atau ke persamaan 2. Ya, di sini kita substitusikan ke persamaan 1, ya, A plus 4B sama dengan 5, kita ganti B-nya dengan 2. Jadi A ditambah 4 kali 2 sama dengan 5, sehingga diperoleh A-nya sama dengan negatif 3. Ya. Nah, dari sini kita bisa menentukan U20 atau suku ke-20, ya, karena A dan B-nya sudah ada. Jadi U20 sama dengan negatif 3 ditambah U-nya itu 20, ya, jadi 19 dikurangi 1, 20 dikurangi 1 jadi 19 kali 2, ya, sehingga diperoleh U20-nya itu adalah 35. Yang berikutnya di sini ada yang disebut dengan sisipan. Sisipan itu berarti menyisipkan suatu bilangan pada suatu barisan, ya. Sisipan bisa dicari sisipan bisa dicari dengan menggunakan rumus, ya. Ini B aksen itu berarti beda pada barisan yang baru setelah disisipkan, ya. Jadi kalau kita menyisipkan suatu bilangan berarti otomatis akan diperoleh barisan yang baru, ya. B aksen itu dicari dengan U2 dikurangi U1 per K plus 1. K ini adalah banyaknya bilangan yang disisipkan, ya, atau bisa juga dengan menggunakan rumus B aksen sama dengan B per K plus 1, karena U2 dikurangi U1 itu sama dengan beda, ya, atau B. Kita lihat contohnya. Diketahui barisan aritmatika 1, 7, 13, dan 19. Jika di antara dua suku berurutan disisipkan dua bilangan sehingga terbentuk barisan aritmatika baru, tentukan barisan aritmatika tersebut. Nah, dari barisan ini diketahui bahwa bedanya itu bisa kita hitung dari 7 dikurangi 1. Ya, 7 dikurangi 1 itu 6, maka dan nilai K-nya itu 2 karena kita menyisipkan dua bilangan. Sehingga B aksennya atau beda yang barunya itu adalah B per K plus 1, tadi bedanya 6, 6 per 2 plus 1, jadi 6 per 3 sama dengan 2. Nah, jadi beda pada barisan yang baru setelah disisipkan itu adalah 2. Nah, jadi dari barisan yang pertama kita rubah dengan bedanya 2A-nya tetap ini. Suku pertamanya 1, ya. Jadi 1, 3, karena bedanya 2, ya, jadi selalu ditambah 2, loncat 2, 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Itu kalau misalkan disisipkan dua bilangan. Kemudian yang berikutnya ada yang disebut dengan suku tengah. Suku tengah ini berarti kita mencari suku dari suatu barisan yang merupakan suku di tengah-tengah dari setiap barisan tersebut. Dengan menggunakan rumus UT sama dengan setengah kali A plus UN. Ya, ini kalian tinggal substitusi aja A-nya. Contohnya, ya, ini A-nya 1, kemudian UN-nya 17, suku terakhirnya. N-nya 5, bisa dihitung banyaknya suku ini ada 5, maka UT-nya adalah setengah kali 1 ditambah 17, jadi 18 dibagi 2, hasilnya adalah 9. Ya, yang berikutnya adalah deret aritmatika. Tadi barisan, sekarang deret. Nah, deret itu jika diketahui U1, U2, U3 sampai UN merupakan barisan aritmatika, maka
U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai ditambah UN itu disebutnya dengan deret, ya, deret aritmatika. Ini barisan ya, barisan aritmatika, dan kalau dinyatakan menjadi penjumlahan maka disebutnya dengan deret. Rumus umum jumlah n suku pertama deret aritmatika adalah Sn sama dengan setengah n kali 2A ditambah n-1 kali B, atau bisa juga Sn sama dengan setengah n kali A plus UN, ya. Jadi ini kan kalau dipecah A, 2A itu A ditambah A, ya. Jadi A ditambah n-1 kali B-nya itu sama dengan UN. Jadi kalau misalkan pada deretnya itu diketahui suku terakhir, kalian bisa menggunakan rumus yang kedua. Tapi jika tidak diketahui suku yang terakhir, kalian gunakan rumus yang pertama, ya. Selain itu juga berlaku bahwa Sn dikurangi Sn-1 itu sama dengan UN. Kita lihat contoh soalnya. Tentukan jumlah 100 suku pertama dari deret 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah dan seterusnya. Ya. Dalam hal ini A diketahui sama dengan 1, ya, B-nya 2, kalian bisa lihat bedanya 3 dikurangi 1, 2, dan N-nya 100, karena yang ditanyakan adalah 100 suku pertama, berarti sampai suku ke 100. Sn sama dengan setengah N ditambah 2A plus N-1 kali B, ya. Jadi S100 yang dicari atau yang ditanyakan setengah kali 100, ya, N-nya 100, kali 2A, 2 kali 1 ditambah 100 dikurangi 1 kali 2, itu bedanya, ya. 100 dikurangi dibagi 2 atau kalikan setengah, yaitu 50, kali 2 ditambah 100 dikurangi 1, 99 kali 2. Jadi 50 kali 2 ditambah 198 menjadi 50 kali 200, jadi sama dengan 10.000, ya. Itu contoh soal yang pertama. Kemudian contoh soal yang kedua, hitunglah jumlah dari deret 3 tambah 8 tambah 10 ditambah titik-titik sampai 93, ya. Jadi suku terakhirnya di 93. Nah, dari deret ini diketahui bahwa A-nya sama dengan 3, bedanya 8 dikurangi 3, ya, sama dengan 5, dan UN-nya 93. Ini suku terakhirnya UN. Nah, berarti artinya di sini kita belum tahu berapa N-nya. Nah, kita akan menentukan terlebih dahulu N, yaitu dengan menggunakan rumus suku ke N, yaitu UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Karena kita punya suku terakhir. Suku terakhir di sini 93, tapi kita tidak tahu berapa N-nya, ya. Makanya bisa dicari dengan menggunakan rumus suku ke N. Jadi UN-nya 93, A-nya 3, N kita cari dikurangi 1 kali beda 5, ya, bedanya 5. Jadi 93 sama dengan 3 ditambah, ini kalikan ke dalam, 5 kali N, jadi 5N, dikurangi 5 kali 1, 5. Ya. 93 sama dengan 3 dikurangi 5, negatif 2, jadi 5N dikurangi 2. Ya. Kita mau mencari 5N, mencari N-nya, jadi 5N sama dengan 2, negatif 2 pindah ruas. Ya, jadi 93 ditambah 2 sama dengan 5N. Sehingga 5N sama dengan 95. Jadi N sama dengan 95 dibagi 5, yaitu 19. Nah, di sini kita sudah memperoleh nilai N-nya, sehingga kita bisa mencari Sn, jumlah semua suku di sini, ya, yaitu Sn sama dengan setengah N kali A ditambah UN, karena kita punya suku yang terakhirnya. Karena N-nya 19, jadi yang dicari adalah S19, jadi sama dengan setengah kali 19 kali 3 ditambah 93. Ya, jadi 19 per 2, 3 tambah 93, 96. Jadi hasilnya adalah 912. Contoh berikutnya.
Tentukan suku ke-12 jika diketahui jumlah suku ke N suatu deret aritmatika. Sn sama dengan 3N dikurangi 4N kuadrat. Ya. Di sini karena berlaku UN sama dengan Sn dikurangi Sn min 1, ya, di sini kalian bisa mencari U12. U12 itu berarti S12 dikurangi S11. Ya, S12-nya yaitu tinggal disubstitusikan aja. Ini kan berarti S12 itu N-nya 12. Jadi N di sini diganti dengan 12. Ya. Jadi 3 kali 12 dikurangi 4 kali 12 kuadrat. Jadi dari rumus yang atas ini diganti N-nya dengan 12. Kalau yang ini N-nya 11. Jadi N di sini diganti dengan 11. Ya. Jadi 36 dikurangi, ini 4 kali 12 kuadrat, 576, dikurangi 33, ya, 3 kali 11, dikurangi 4 kali 11 kuadrat, yaitu 484. Nah, kita sederhanakan, 36 dikurangi 576, hasilnya negatif 540, dikurangi 33 dikurangi 484, hasilnya negatif 451, menjadi negatif 540, negatif kali negatif jadi positif, jadi ditambah 451, ya, hasilnya negatif 89. Nah, mungkin itu saja untuk bagian pertama yang bisa Ibu jelaskan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika masih ada yang belum jelas, boleh kalian tanyakan di grup atau japri juga boleh, ya. Untuk pembahasan yang pertama cukup sampai barisan aritmatika dulu, dan sebagai latihan atau soalnya akan Ibu share di grup soal-soal latihannya. Ibu cukupkan sampai di sini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.